Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nisa selaku dosen pembimbing mata kuliah perawatan gadar dan manajemen bencana 2. Yang saya banggakan pada teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti diskusi pada hari ini. Sholawat serta salam kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya adalah Frediantoro, perwakilan dari kelompok yang akan menjadi MC pada diskusi pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada diskusi kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai diskusi pada malam hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok. Penyampaian materi akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Natania. Pada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada KMC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Frederia selaku MC yang akan memandu selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam ini. Kita mulai. Apakah masih semangat? Masih. Ya, kita mulai. Masih, Brodi. Dengan materi asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis shock septic. Semoga berjalan dengan lancar. Untuk presentator, mohon segera presentasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koida Andriani. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis shock septic akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Dela Frediantoro, Karunia Tri Utaminingsih, Koida Andriani, Maya Nur Hanifah, Nadifa Krisna, Salwa, Natania Frederia, dan Putri Nirmalawati. Definisi sepsis adalah sindrom yang dikarakteristikan oleh tanda-tanda klinis dengan gejala-gejala infeksi yang parah yang dapat berkembang ke arah septisemia dan shock septis. Sedangkan sepsis neonatrum adalah infeksi berat yang diderita neonatus dengan gejala sistematik dan terdapat bakteri dalam darah. Perjalanan penyakit sepsis neonatrum dapat berlangsung cepat sehingga sering sekali tidak terpantau tanpa pengobatan yang memadai. Bayi dapat meninggal dalam 24-48 jam. Berikut ini adalah beberapa definisi atau pengertian dari sepsis neonatrum atau sepsis pada neonatus yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, sepsis neonatrum atau septisemia neonatrum merupakan keadaan di mana terdapat infeksi oleh bakteri dalam darah di seluruh tubuh. Yang kedua, sepsis merupakan respon tubuh terhadap infeksi yang menyebar melalui darah dan jaringan lain. Sepsis bakterial pada neonatus adalah sindrom klinis dengan gejala infeksi sistemik dan diikuti dengan bakteremia pada bulan pertama kehidupan. Yang keempat, sepsis merupakan suatu proses berkelanjutan mulai dari infeksi SIRS atau Cystic Inflammatory Response Syndrome, yakni sepsis berat, shock septic, disfungsi multiorgan, dan akhirnya kematian. Etiologi, penyebab sepsis neonatrum adalah berbagai macam kuman seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur. Sepsis pada bayi hampir selalu disebabkan oleh bakteri seperti Acinetobacter sp, Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Serratia sp, Escherichia coli, grup B, Streptococcus, Listeria sp, dan lain-lain. Beberapa komplikasi kehamilan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya sepsis pada neonatus adalah yang pertama, yakni perdarahan, demam yang terjadi pada ibu, infeksi pada uterus dan plasenta, ketuban pecah dini atau sebelum usia kehamilan, yakni 37 minggu, ketuban pecah terlalu cepat saat melahirkan, yakni 18 jam atau lebih sebelum melahirkan, serta proses kelahiran yang lama dan sulit.
Patofisiologi, sepsis dimulai dengan invasi bakteri dan kontaminasi sistemik. Pelepasan endotoksin oleh bakteri menyebabkan perubahan fungsi miokardium, perubahan ambilan dan penggunaan oksigen, terhambatnya fungsi mitokondria, dan kekacauan metabolik yang progresif. Pada sepsis yang tiba-tiba dan berat menimbulkan banyak kematian dan kerusakan sel. Akibatnya adalah penurunan perfusi jaringan, asidosis metabolik, dan shock yang mengakibatkan disseminated intravascular coagulation atau DIC dan kematian. Mikroorganisme atau kuman penyebab infeksi dapat mencapai neonates melalui beberapa cara, yaitu yang pertama pada masa antenatal atau sebelum lahir. Pada masa antenatal, kuman dari ibu setelah melewati plasenta dan umbilikus masuk ke dalam tubuh bayi melalui sirkulasi darah janin. Kuman penyebab infeksi adalah kuman yang dapat menembus plasenta, antara lain virus rubella, herpes, sitomegalo, koksari, hepatitis, influenza, parotis. Bakteri yang dapat melalui jalur ini antara lain malaria, sifilis, dan toksoplasma. Pada masa intranatal atau saat persalinan, infeksi persalinan terjadi karena kuman yang ada pada vagina dan serviks naik mencapai kolon dan amnion. Akibatnya terjadi amnionitis dan krionitis. Selanjutnya, kuman melalui umbilikus masuk ke tubuh bayi. Cairan lain yaitu saat persalinan, cairan amnion yang sudah terinfeksi dapat terinhalasi oleh bayi dan masuk ke tractus digestivus dan tracus respiratorius, kemudian menyebabkan infeksi pada lokasi tersebut. Selain melalui cara tersebut di atas, infeksi pada janin dapat terjadi melalui kulit bayi atau port entry lain saat bayi melewati jalan lahir yang terkontaminasi oleh kuman, misalnya herpes genitalius, candida albicans, dan gonorea. Infeksi pasca natal atau sesudah persalinan. Infeksi yang terjadi sesudah kelahiran umumnya terjadi akibat infeksi nosokomial dari lingkungan di luar rahim, misalnya melalui alat-alat penghisap lendir. Akibat infeksi nosokomial dari lingkungan di luar rahim, misalnya melalui alat-alat penghisap lendir, selang endotrakea, infus, selang nasogastrik, botol minum, atau DOT. Perawat atau profesi yang lain ikut menangani bayi dapat menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial. Infeksi juga dapat terjadi melalui luka umbilikus. Tanda dan gejala sepsis neonatum umumnya tidak jelas dan tidak spesifik serta dapat mengenai beberapa sistem organ. Patofisiologi. Mohon maaf, Pak ini Kak Keto. Komplikasi. Yang pertama, hipoglikemia. Hiperglikemia, asidosis metabolik, dan jaundice. Bayi memiliki kebutuhan glukosa meningkat sebagai akibat dari keadaan septik. Bayi mungkin juga kurang gizi sebagai akibat dari asupan energi yang berkurang. Asidosis metabolik disebabkan oleh konversi ke metabolisme anaerobik dengan produksi asam laktat. Selain itu, ketika bayi mengalami hipotermia atau tidak disimpan dalam lingkungan internal netral, upaya untuk mengatur suhu tubuh dapat menyebabkan asidosis metabolik. Jaundice terjadi dalam menggapai terlalu banyaknya bilirubin yang dilepaskan ke seluruh tubuh yang disebabkan oleh organ hati sebagian bayi baru lahir belum dapat berfungsi optimal, bahkan disfungsi hati akibat sepsis yang terjadi dan kerusakan eritrosit yang meningkat. Yang kedua yakni dehidrasi, yakni kekurangan cairan terjadi dikarenakan asupan cairan pada bayi yang kurang, tidak mau menyusu, dan terjadinya hipertermia. Yang ketiga, hiperbilirubinemia dan anemia. Hiperbilirubinemia berhubungan dengan penumpukan bilirubin yang berlebihan pada jaringan. Bilirubin dibuat ketika tubuh melepaskan sel-sel darah merah yang sudah tua. Ini merupakan proses normal. Bilirubin merupakan zat hasil pemecah hemoglobin, yakni protein sel darah merah yang memungkinkan darah mengangkut oksigen. Hemoglobin terdapat pada sel darah merah yang dalam waktu tertentu selalu mengalami destruksi atau pemecahan. Namun pada bayi yang mengalami sepsis terdapat infeksi oleh bakteri dalam darah di seluruh tubuh, sehingga terjadi kerusakan sel darah merah. Bukanlah hal yang tidak mungkin. Bayi akan kekurangan darah akibat dari hal ini, yaitu anemia, yang disertai hiperbilirubinemia karena seringnya diinstruksi hemoglobin secara sering terjadi. Meningitis, yakni infeksi sepsis dapat menyebar ke meningitis, yakni selaput otak melalui aliran darah. Dan yang terakhir,
yaitu disseminate intravascular coagulation atau DIC, yaitu kelainan perdarahan ini terjadi karena dipicu oleh bakteri gram negatif yang mengeluarkan endotoksin ataupun bakteri gram positif yang mengeluarkan mukopoliskarida pada sepsis. Inilah yang akan memicu pelepasan faktor pembekuan darah dari sel-sel monokuler dan endotel. Sel-sel yang teraktivasi ini akan memicu terjadinya koagulasi yang berpotensi trombi dan emboli pada mikrovaskuler. Baik, saya Maya Nuhanifa akan melanjutkan presentasi dari Koidah. Pemeriksaan penunjang. Radiografi pada dada seharusnya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi diagnostik dari bayi yang diduga sepsis dan tanda-tanda penyakit saluran pernafasan. Dalam kasus ini, radiografi dada dapat menunjukkan disfungsi atau infiltrasi fokus, penebalan pleura, efusi, atau mungkin menunjukkan bronkogram udara dibedakan dari yang terlihat dengan sindrom gangguan pernapasan, surfaktan kekurangan. Studi radiografi lainnya dapat diindikasikan dengan kondisi klinis spesifik seperti diduga osteomielitis atau nekrotis enterokolitis. Pemeriksaan laboratorium perlu digunakan untuk menunjukkan penetapan diagnosis. Selain itu, biarkan perlu dilakukan terhadap darah, cairan cerebrospinal, usapan umbilikus, lubang hidung, lesi, pus dari konjungtiva, cairan drainase atau hasil isapan lambung. Hasil biakan darah memberi kepastian adanya sepsis. Setelah 2 atau 3 kali biakan memberikan hasil positif dengan ukuran yang sama. Bahkan biakan darah sebaiknya diambil sebelum bayi diberi terapi antibiotik. Pemeriksaan lain yang perlu dilakukan antara lain pemeriksaan C-reaktif protein atau CRP yang merupakan pemeriksaan protein yang disintetis di hepatosit dan muncul pada fase akut bila terdapat kerusakan jaringan. Penata laksanaan. A. Perawatan suportif. Perawatan suportif diberikan untuk mempertahankan suhu tubuh normal, untuk menstabilkan status kardiopulmonari, untuk memberikan hipoglikemia, dan untuk mencegah kecenderungan perdarahan. Perawat suportif neonatus septik sakit meliputi sebagai berikut. 1. Menjaga kehangatan untuk memastikan temperatur. Agar bayi tetap normal, harus dirawat di lingkungan yang hangat. Suhu tubuh harus dipantau secara teratur. 2. Cairan intravena harus diperhatikan. Jika neonatus mengalami perfusian jelek, maka salin normal dengan 10 ml atau kilogram selama 5-10 menit. Dengan dosis yang sama 1-2 kali selama 30-45 menit berikutnya. 3. Terapi oksigen harus disediakan jika neonatus mengalami distress pernafasan atau cyanosis. 4. Oksigen mungkin diperlukan jika bayi tersebut apnea atau napas tidak memadai. 5. Vitamin K 1 mg intramuskular harus diberikan untuk mencegah gangguan perdarahan. 6. Makanan secara enteral dihindari jika neonatus sangat sakit atau memiliki perut kembung. Menjaga cairan harus dilakukan dengan infus. 4. Infus IV. 7. Langkah-langkah pendukung lainnya termasuk stimulasi lembut fisik, aspirasi nasi gastrik, pemantauan ketat dan spontan, kondisi bayi dan perawatan ahli. B. Terapi pengobatan. Prinsip pengobatan pada sepsis neonatorum adalah mempertahankan metabolisme tubuh dan memperbaiki keadaan umum dengan memberikan cairan intravena, termasuk kebutuhan nutrisi dan monitor pemberian antibiotik hendaknya memenuhi kriteria efektif berdasarkan pemantauan mikrobiologi, murah dan mudah diperoleh dan dapat diberi secara parental. Tindakan yang dilakukan adalah A. Pada masa antenatal. Pada masa antenatal meliputi pemeriksaan kesehatan ibu secara berkala, imunisasi, pengobatan terhadap penyakit infeksi yang diderita ibu, asupan gizi yang memadai, penanganan segera terhadap keadaan yang dapat menurunkan kesehatan ibu dan janin. B. Pada saat persalinan, perawatan ibu selama persalinan dilakukan secara aseptik. Dalam arti persalinan diberlakukan secara tindakan operasi. C. Sesudah persalinan, perawatan sesudah lahir meliputi menerapkan rawat gabung bila bayi normal, pemberian ASI secepatnya, mengupayakan lingkungan dan peralatan tetap bersih. Setiap bayi menggunakan peralatan sendiri. Asuhan keperawatan, identitas pasien.
Nama TNMS, umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak bekerja, agama Hindu, tanggal masuk rumah sakit 8 Februari 2021. Alasan masuk sesak nafas, badan panas, lemas, tidak mau makan minum. Diagnosa medis shock septic subpneumonia. Inisial survei A, alat tes V, verbal, P, pain, unrespond. Asuhan keperawatan, pengajian primer atau survei primer dan resusitasi. A, ALB 1, keadaan jalan nafas, tingkat kesadaran somnolen, pernapasan dyspnea, benda asing di jalan nafas tidak ada, bunyi nafas rondi, hembusan nafas terasa. Masalah keperawatan, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan infeksi. Intervensi implementasi A, memberikan oksigen dengan menggunakan non-regulating max. Evaluasi RF 25 kali per menit. Pengkajian preliminary survei dan resusitasi. B, breathing. Fungsi pernafasan, jenis pernafasan dyspnea, pola nafas sesak. Frekuensi pernafasan 25 kali per menit. Saturasi oksigen 90%. Retraksi otot bantu nafas ada. Kelainan dinding toraks simetris, tidak ada perlukaan ataupun jejas. Bunyi nafas ronki, hembusan nafas terasa. Masalah keperawatan, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan ditandai dengan pasien tampak dyspnea, saturasi oksigen 90%. Intervensi atau implementasi, memberikan posisi semipolar delegatif dalam memberikan oksigen 10 liter dengan menggunakan non-regulating max. Evaluasi, saturasi oksigen mencapai 95%. RR 25 kali per menit. Circulation, keadaan sirkulasi, tingkat kesadaran somnolen, perdarahan tidak ada, kapilari kurang dari 3 detik, nadi radial atau karotis teraba 10 kali per menit, tekanan darah 90 kali 90 per 60, akral perifer hangat. Masalah keperawatan, resiko shock berhubungan dengan faktor resiko sepsis. Intervensi atau implementasi delegatif dalam pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan HB, HT, AGD, dan elektrolit. Melakukan tindakan perekaman jantung atau EKG. Evaluasi, hasil EKG menunjukkan adanya gelombang ST dan T yang abnormal, takikardi, supraventricular prematur contraction. Disability, pemeriksaan neurologis, DCS E3, V3, M3, refleks fisiologis positif 333, refleks patologis negatif, kekuatan otot, skala nyeri tidak terkaji, masalah perawatan tidak ada, intervensi atau implementasi tidak, evaluasi tidak, exposure dan emosi, tidak terdapat luka atau jejas pada tubuh pasien dan keadaan emosional pasien tidak terkaji, pasien dengan kesadaran somnolen. Lanjut. Saya juga akan melanjutkan satu riwayat kesehatan, keluhan pasien dan pasien panas dan lemas. Keluhan pasien mengatakan badan pasien panas dan lemas sejak tadi pagi dan pada sore harinya pasien nafas. Dari riwayat kesehatan sekarang, pasien datang ke IGD RSUD Wagaya tanggal 8 Februari 2019 pukul 9. Dengan pasien memiliki riwayat diabetes mellitus. Di riwayat kesehatan keluarga pasien mengatakan pasien memiliki keturunan penyakit diabetes mellitus. 2 riwayat dan mekanisme trauma. Sejak tadi pagi badan pasien panas dan lemas disertai makan dan minum hanya sedikit. Pada sore harinya pasien sesak nafas dan kesadarannya menurun. 3. Pemeriksaan fisik head to toe. A. Kepala. Bentuk kepala normasepalik dan simetris. Tidak terdapat lesi atau kelainan pada tulang kepala, ubun-ubun menutup, rambut berwarna putih. Kulit kepala bersih, mata lengkap dan simetris antara kanan dan kiri. Tidak terdapat edema pada palpebra, konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik,
Pupil isokor dengan diameter 2 sampai 3 ya. Kornea jernih dan refleks kornea baik. Telinga, bentuk telinga sama besar atau simetris kanan kiri. Tidak ada kelainan bentuk, ukuran sedang atau normal. Pada lubang telinga tidak terdapat pendarahan atau pengeluaran cairan. Ada ketajaman pendengaran kurang baik. Hidung, pada hidung tidak ditemukan adanya kelainan. Tulang hidung simetris dan masih tertegak di tengah. Mukosa hidung lembab, tidak ditemukan adanya sumbatan. Tidak terdapat epistaxis serta ada pernafasan keping hidung. Mulut dan gigi. Pada pemeriksaan bibir, mukosa bibir lembab. Tidak ada sariawan, mulut berbau. Keadaan gusi dan gigi kurang bersih. Sudah kotor dan pada orofaring tidak terdapat peradangan dan pembesaran tonsil. Wajah struktur wajah simetris dan lengkap. Warna kulit tidak icteric dan cyanosis. Di leher. Pada leher posisi trakea berada di tengah, simetris dan tidak ada penyimpangan. Tiroid tidak ada pembesaran. Vena jugularis tidak mengalami pembesaran dan denyut nadi karotis teraba 100 kali per menit. Pasien menggunakan otot bantu pernafasan. C. Dada torak. 1. Paru-paru. A. Inspeksi. Simetris kanan dan kiri. Tidak ada kelainan bentuk. Tidak terdapat jejas. Terdapat penggunaan alat bantu pernafasan yaitu otosternocleidomastoid dan otopectoralis. Irama pernafasan dengan frekuensi 25 kali per menit. Palpasi. Getaran suara atau vokal premitus kiri dan kanan. Perkusi sonor, auskultasi, terdapat suara nafas fonki. Jantung, inspeksi, ictus cordis tidak nampak. Palpasi, ictus cordis teraba di ICS 5 lain media clavicularis sinistra. Auskultasi, bunyi jantung S1 atau S2 tegak, murmur negatif. Abdomen, inspeksi. Bentuk abdomen datar, tidak ada benjolan, tidak nampak adanya trauma, tidak terlihat adanya bendungan pembuluh darah vena pada abdomen. Palpasi, nyeri tekan tidak ada, benjolan atau massa tidak ada, tanda ascites tidak ada, perkusi suara abdomen timpani. Auskultasi terdengar bising usus 8 kali per menit. 4. Pelvis, infeksi. Tidak terlihat benjolan, palpasi tidak ada nyeri tekan, perineum dan rektum tidak ada, genitalia tidak terpasang kateter, ekstremitas status sirkulasi nadi radialis teraba 105 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik, akal dingin. Keadaan injuri terdapat edema pada ekstremitas bawah atau kaki kanan dan kiri. Neurologis, fungsi sensorik baik, fungsi motorik, fleksi menarik. Hasil laboratorium. Coba data hasil laboratorium. Jumlah leukosit H17,85 10 derajat 3 nyampe semua itu. Analisa data fokus. Data subjektif keluarga pasien mengatakan pasien sesak nafas dan badannya lemas. Data objektif pasien tampak sesak, pasien dengan kesadaran somnolen, RR 24 kali per menit, nadi 105 kali per menit, pasien tampak menggunakan retraksi otot dada, pH X 7,5. Penyebab shock sepsis, hipoperfusi atau kekurangan oksigen, hipoksia, gangguan pertukaran gas. Masalah gangguan pertukaran gas. Ya. Data subjektif keluarga mengatakan pasien panas sejak tadi pagi. Data objektif, suhu 37,9 derajat Celcius, kulit nampak kemerahan, kulit teraba hangat. Penyebab masuknya bakteri dan virus ke dalam sirkulasi sepsis, hipertermi.
Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar kapiler ditandai dengan pasien mengalami sesak nafas dengan RR 25 kali per menit. Tampak menggunakan retraksi otot dada, takikardi 105 kali per menit, kesadaran somnolen, pH darah tinggi 7,55. 2. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan keluarga pasien mengatakan badan pasien panas sejak tadi pagi dengan suhu 37,9 derajat Celcius. Lanjut. Saya Karunia akan melanjut intervensi keperawatan. Nomor 1. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler dalam batas normal dengan kriteria hasil. 1. Pasien tidak tampak sesak lagi. 2. Pasien dengan kesadaran kompos mentis. 3. RR lebih dari 20 kali per menit. Nadi lebih dari 100 kali per menit. 5. Pasien tidak menggunakan retraksi otot dada lagi. 6. pH 7,35 sampai 7,45. Intervensi 1. Memonitor tanda-tanda hipoventilasi. 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas. 3. Mengajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. 4. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dengan penentuan dosis oksigen. Rasional 1. Untuk mengetahui tanda-tanda hipoventilasi. 2. Untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas. 3. Menambahkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai penggunaan oksigen di rumah. 4. Untuk menghindari terjadinya kelebihan dosis dalam pemberian oksigen. Lanjut. 2. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. 1. Suhu 36 sampai 37,5 derajat Celcius. 2. Kulit pasien tidak kemerahan. 3. Kulit pasien tidak teraba hangat. Intervensi 1. Memonitor suhu tubuh. 2. Lakukan pendinginan eksternal pada klien dengan cara kompres dingin pada dahi, leher, aksila, dan daerah lipatan lainnya. 3. Edukasi klien dengan menganjurkan tirak baring. 4. Kolaborasikan dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian cairan dan elektrolit intravena. Rasional 1. Untuk mengetahui suhu tubuh pada klien. 2. Untuk menurunkan suhu tubuh klien. 3. Untuk menambah pengetahuan klien jika tirak baring dapat menurunkan suhu tubuh. 4. Untuk menurunkan suhu tubuh pada klien dan mencegah terjadinya dehidrasi. Implementasi keperawatan. 1. Tanggal 8 Februari 2021 pukul 10. Implementasi 1. Memonitor tanda-tanda hipoventilasi. 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas. 3. Mengajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. 4. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam penentuan dosis oksigen. Respon. 1. Kesadaran klien menurun. 2. Klien sedikit lebih rileks. 3. Klien kooperatif saat diajarkan acara penggunaan O2. 4. Klien sedikit lebih rileks. Nomor 2. 8 Februari 2021 pukul 11. Implementasi 1. Memonitor suhu tubuh. 2. Lakukan pendinginan eksternal pada klien dengan cara kompres dingin pada dahi, leher, aksila, dan daerah lipatan lainnya. 3. Edukasi klien dengan menganjurkan tirak baring. 4. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian cairan dan elektrolit intravena. Respon. 1. Kesadaran klien menurun. 2. Klien sedikit lebih rileks. 3. Klien kooperatif saat diajarkan acara penggunaan O2. 4. Klien sedikit lebih rileks. Nomor 2. Responnya 1. Klien terlihat lemas. 2. Klien terlihat lebih nyaman. 3. Klien kooperatif saat diajarkan tirak baring. 4. Klien terlihat lebih rileks. Lanjutan, tanggal 9 Februari 2021 pukul 10.
Implementasi 1. Memonitor tanda-tanda hipoventilasi. 2. Pertahankan kepatenan jalan nafas. 3. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam penentuan dosis oksigen. 1. Kesadaran klien menurun. 2. Klien sedikit lebih rileks. 3. Klien sedikit lebih rileks. Nomor 2, 9 Februari 2021 pukul 10, implementasi memonitor suhu tubuh. 2. Lakukan pendinginan eksternal pada klien dengan cara kompres dingin pada dahi, leher, aksila, dan daerah lipatan lainnya. 3. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian cairan dan elektrolit intravena. 1. Klien terlihat lemas. 2. Klien lebih nyaman. 4. Klien terlihat lebih rileks. Tanggal 10 Februari 2021 pukul 10. 1. Pertahankan kepatenan jalan nafas. 2. Berkolaborasi dengan kesehatan lain dalam penentuan dosis oksigen. 1. Klien terlihat lebih nyaman. 2. Klien terlihat lebih rileks. Catatan perkembangan. Nomor 1. 8 Februari 2021 pukul 3. S. Klien mengatakan masih sesak nafas. O. Klien terlihat sesak nafas. Klien terlihat menggunakan retraksi otot dada. Kesadaran klien sudah kompos medis. RR 24 kali per menit. Nadi 105 kali per menit. pH 7,45. A. Masalah keperawatan teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi 1, 2, 4. Tanggal 8 Februari 2021 pukul 3 sore. Evaluasi. S. Klien mengatakan masih merasakan hangat pada tubuhnya. O. Kulit klien masih terlihat kemerahan. Kulit klien masih teraba hangat. Suhu klien sudah turun dari 37,9 menjadi 37,6 derajat Celcius. A. Masalah keperawatan teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi 1, 2, 4. Tanggal 9 Februari 2021 pukul 3 sore. S. Klien mengatakan masih sesak nafas. O. Klien terlihat sesak nafas. Klien tidak menggunakan retraksi otot dada. Kesadaran klien sudah kompos mentis. RR 24 kali per menit. Nadi 105 kali per menit. pH 7,45. A. Masalah keperawatan teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi 2, 4. Tanggal 9 Februari 2021 pukul 3 sore. S. Klien mengatakan sudah tidak merasakan hangat pada tubuhnya. O. Kulit klien sudah tidak terlihat kemerahan. Kulit klien sudah tidak teraba hangat. Suhu klien sudah turun dari 37,9 menjadi 37,6 derajat Celcius. A. Masalah keperawatan sudah teratasi. P. Hentikan intervensi. Tanggal 10 Februari 2021 pukul 3 sore. S. Klien mengatakan sudah tidak merasa sesak nafas. O. Klien terlihat lebih rileks. Klien tidak menggunakan retraksi otot dada. Kesadaran klien sudah kompos mentis. RR 24 kali per menit. Nadi 105 kali per menit. pH 7,45. A. Masalah keperawatan sudah teratasi. P. Hentikan intervensi. Kesimpulan. Sepsis adalah sindrom yang dikarakteristikan oleh tanda-tanda klinis dan gejala-gejala infeksi yang parah yang dapat berkembang ke arah septisemia dan shock septik. Penyebab sepsis neonatorum adalah berbagai macam kuman seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur. Sepsis pada bayi hampir selalu disebabkan oleh bakteri seperti Acinetobacter sp, Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Serratia sp, Escherichia coli, Grubes Streptococcus, Listeria sp, dan lain-lain. Prinsip pengobatan pada sepsis neonatorum adalah mempertahankan metabolisme tubuh dan memperbaiki keadaan umum dengan pemberian cairan intravena termasuk kebutuhan nutrisi dan monitor pemberian antibiotik hendaknya memenuhi kriteria efektif berdasarkan pemantauan mikrobiologi, murah dan mudah diperoleh, dan dapat diberi secara parental. Pilihan obat yang diberikan adalah ampicillin, gentasimin atau chloramphenicol, erythromycin atau cefalosporin.
klorin, atau obat lain sesuai hasil tes resistensi. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan shock septic yang sangat baik, semangat, dan berguna bagi kita semua. Dan untuk anggota sangat antusias dan serius ya. Nah, untuk kali ini tidak ada sesi tanya jawab ya, karena kelompok kita sendiri yang mempresentasikan. Tak banyak kata, saya langsung alihkan kepada notulen untuk menyimpulkan presentasi pada malam hari ini. Kepada notulen dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hikmalawati. Di sini saya sebagai notulen yang akan menyampaikan kesimpulan dari shock sepsis. Shock sepsis adalah sindrom klinik yang dicetuskan oleh masuk dan menyebarnya produk organisme ke dalam sistem vaskuler, sehingga menyebabkan terjadinya hipotensi yang tidak membaik dengan resusitasi cairan, kegagalan pada mikrosirkulasi, penurunan perfusi jaringan, dan gangguan metabolisme seluler. Shock sepsis disebabkan oleh respon peradangan terhadap bakteri. Bakteri gram negatif mengeluarkan endotoksin oleh Enterobacter atau Escherichia coli dan Streptococcus B. hemolyticus yang sering menyebabkan shock sepsis dan koagulasi intravaskuler desiminata. Sepsis merupakan infeksi yang ditandai dengan menurunnya kadar limfosit dalam sirkulasi sistemik sebagai respon terhadap faktor-faktor proinflamasi. Overproduksi sitokin inflamasi akan menyebabkan aktivasi respon sistemik terutama pada paru-paru, hati, ginjal, usus, dan organ lainnya, sehingga dapat terjadi apoptosis, nekrosis jaringan, multi-organ disfungsional atau MOD, shock septic, serta kematian. Penyebab dasar dari sepsis dan shock sepsis yang paling sering adalah infeksi bakteri. Pada era sebelum pemakaian antibiotik meluas, penyebab tersering adalah bakteri gram positif, terutama dari spesies Streptococcus dan Staphylococcus. Tetapi setelah antibiotik meluas, sepsis sering timbul akibat infeksi nosokomial oleh bakteri gram negatif. Selain itu juga bisa disebabkan oleh virus dan jamur. Baik oleh organisme gram negatif ataupun positif, dapat secara langsung merangsang respon inflamasi dan aspek sistem imun lain yang mengaktifkan sitokinin, komplement, dan sistem koagulasi. Awalnya badan hangat, kulit kemerahan, dan nadi tidak teratur. Selanjutnya kebingungan dan gambaran output rendah. Untuk komplikasinya yaitu 1. Hipoglikemia, hiperglikemia, asidosis metabolik, dan jaundice atau kekuningan, dehidrasi, hiperbilirubinemia atau anemia, meningitis, disseminated intravascular coagulation atau DIC. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak MC. Terima kasih kepada kelompok. Tiba saatnya kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah rangkaian diskusi kita hari ini. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan saya mewakili kelompok. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.